Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah dimanapun saat ini Bapak Ibu yang saya berada, pada sore hari kita akan melanjutkan dengan kajian di manasikil haji. Manasikil haji yang pada sore hari ini akan kita kaji ini halaman yang ke-52. Halaman 52 baris yang kelima dari atas. Halaman 52 baris yang kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sufyan ibnu Waqi', haddatsana Yahya ibnu Yaman an Syarik an Abi Ishaq an Abdillah ibni Sa'idin ibni Jubairin an Abih an ibni Abbas. Qala berkata siapa Ibni Abbas, Qala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, man barang siapa, tofa yang tawaf, tofa yang tawaf, bil baiti di Baitullah, bil baiti di Baitullah, khamsi namarotan 50 kali. Pengertian 50 kali itu 50 set, bukan terus hanya berputar 50 kali, namun 50 set. Kharaja maka keluar siapa orang, kharaja keluar siapa orang, min dunubihi dari dosa-dosanya, min dunubihi dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu, kayaumi seperti hari, waladathu yang melahirkan kepadanya, waladathu yang melahirkan kepadanya, siapa ummuhu ibunya, siapa ummuhu ibunya. Rawahu At-Tirmidzi Kitabul Hajj. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibni Abbas dari Nabi, dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi bersabda, barang siapa yang tawaf di Baitullah, tawaf itu arti definisi tawaf itu keliling Ka'bah. Arti tawaf itu kan keliling. Nah, tawaf itu keliling Ka'bah, diawali dari Hajar Aswad, berkeliling memutari Ka'bah,
dengan arah berlawanan arus jalum jam, sehingga posisi Ka'bah di sebelah kirinya berputar 7 kali putaran, berakhir di Hajar Aswad, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itulah yang namanya tawaf. Jadi tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad 7 kali putaran, berakhir di Hajar Aswad kembali, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu namanya satu set tawaf. Nah, barang siapa yang bisa melaksanakan 50 tawaf, ya berarti 50 kali 7 mungkin selama di sana, maka keutamaannya dosa-dosanya orang itu lebur, dosa-dosanya orang itu hilang, sehingga saking bersihnya dosanya orang itu, sehingga fisiknya tua, namun jasadnya, namun rohaninya, dosanya bersih seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu kan nggak punya dosa, bersih-sih, nggak punya dosa. Maka walaupun badannya tua, namun rohnya atau jiwanya bersih seperti bayi yang baru lahir. Apa memungkinkan? Wah, kayaknya banyak sekali 50. Ya sebenarnya kalau dijalankan ya insya Allah bisa. Apalagi yang jamaah yang melaksanakan hajinya haji reguler. Reguler itu berarti 40 hari. Kalau 40 hari itu dikurangi di Madinah kira-kira 8 hari untuk bisa melaksanakan arba'in, maka sisanya adalah di Mekah kira-kira 30-an hari. Insya Allah memungkinkan untuk bisa melaksanakan tawaf 50 kali. Nah, karena kalau sudah kita laksanakan, ya nggak usah bingung, wah 50 banyak, kalau dijalani ternyata ya bisa. Ya bisa, mungkin sehari bisa 2 kali saja umpamanya tawaf. Nah, itu kan berarti kalau selama di Mekah itu 30 hari sudah 60 hari, 60 kali. Nah, 60 kali. Atau yang melihat situasi, kalau memang suasananya longgar bisa lebih dari 2 kali. Nah, bisa. Dan itu bisa kami laksanakan dulu ya. Saat kami datang di Mekah itu ya nggak pengen punya target seperti itu. Yang penting jamaah bisa melaksanakan, kami ya tawaf sedapatnya. Nah, namun ternyata kebelakangan, semakin hari semakin mudah. Kenapa? Ketika kita semakin lama di sana itu semakin tahu selah, tahu strategi. Ini cara strategi yang mudah untuk tawaf inilah, atau waktu yang biasanya agak sepian itu jam segini, sehingga kita bisa mengira-ngira. Kalau memang waktu kita awal datang biasanya bingung, apa bisa kita melaksanakan tawaf 50, kayaknya sekali aja sulit banget, berat banget. Seiring dengan waktu, karena kita sudah semakin apal medan, menguasai medan, menguasai situasi dan waktu. Kalau tawaf jam segini ini biasanya sepi lah, bisa kita ambil waktu-waktu yang sepi. Atau ya mungkin waktu atau mungkin strategi. Strategi itu begini, karena semakin kita hafal dengan
di Masjidil Haram, hafal tempatnya atau ya situasinya, sehingga semakin memudahkan kalau kita barangkali ingin punya target, ingin tawaf 50 kali. Umpama enggak ya enggak apa-apa juga, ini kan hanya amalan sunnah ya, sunnah. Jangan sampai kemudian memaksakan diri, umpamanya yang sudah sepuh, memaksa, saya harus bisa tawaf 50 kali ya, akhirnya malah memberatkan orang lain, menyulitkan orang lain, apalagi umpamanya yang tawafnya itu, mohon maaf ya, barangkali yang sudah sepuh kan harus dituntun, harus naik kursi roda. Wong kadang-kadang yang haji dengan naik kursi roda itu yang penting bisa yang wajib saja sudah luar biasa kan. Maka ya tadi tentunya yang bisa ngukur ya masing-masing. Ini kan amalan sunnah. Jangan sampai tadi memberatkan orang lain, memberatkan mungkin keluarganya atau memberatkan mutawifnya karena terobsesi dengan ingin tawaf 50 kali akhirnya menyulitkan orang lain. Ya jangan. Hadatsana Qutaibah hadatsana Jarir an Atha ibni Sa'ibi an ibni ibni Umairin an Abi anna ibna Umar, karena ada siapa ibna Umar, yuzahimu berdesakan ala ruknaini atas dua pojok, tentu dua pojok yang dimaksud adalah pojok sudut Yaman dan pojok Hajarul Aswad, rukun Yaman dan rukun Hajar Aswad. Zihaman sungguh berdesakan. Maro'aitu tidak melihat aku ahadan seseorang min ashabin Nabi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu mengerjakan siapa ahad pada berdesakan. Fakultu maka berkata akunya murid dari Ibnu Umar, yaitu Abih atau Ubaidin itu. Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, panggilan Ibnu Umar yaitu Aba Abdurrahman. Inaka sesungguhnya engkau yuzahimu berdesakan engkau ala ruknaini atas dua pojok, yaitu pojok rukun Yaman dan pojok Hajarus Aswad. Maro'aitu tidak melihat aku,
ahadan seseorang min ashabin nabi, dari sahabat nabi, min ashabin nabi, dari sahabat nabi, yuzahimu, berdesakan, siapa ahad, berdesakan siapa ahad, yuzahimu, berdesakan siapa, alaihi, atas tempat, alaihi, atas tempat, atau ya alaihi, atas ahad. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Umar, in af'al, jika mengerjakan aku, fa ini, maka sesungguhnya aku, sami'tu, mendengar aku, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Nabi, yaqulu, bersabda Nabi, inna maskahuma, sesungguhnya mengusap keduanya rukun Yaman dan Hajar Aswad, iku kafaratun, menjadi penghapus atau melebur, al khotoya, pada kesalahan, al khotoya, pada kesalahan. Wa sami'tuhu, dan aku mendengar pada Nabi, man, barang siapa, tofa, yang tawaf, bihadzal baiti, dengan ini Baitullah ya, ini Ka'bah, usbu'an, 7 kali putaran, usbu'an, 7 kali putaran, fa'ahsahu, maka menghitung dia, hu, pada 7, maksudnya benar-benar 7 putaran, nggak kurang, karena ada apa, tawaf, kaidki rokobatin, seperti memerdekakan budak, kaidki rokobatin, seperti memerdekakan budak. Wasami'tuhu, dan aku mendengar pada Nabi, wasami'tuhu, dan aku mendengar pada Nabi, yaqulu, bersabda Nabi, yaqulu, bersabda Nabi, la yadu'u, tidak meletakkan siapa orang, kodaman, telapak kaki, wala yarfa'u, dan tidak mengangkat, ukhra, yang lain,
Jadi ketika berjalan atau tawaf itu, kaki melangkah, yang lain diangkat, kaki melangkah, yang lain diangkat. Illa kecuali hatta melebur atau menghapus siapa Allah anhu dari orang khotiatan satu kesalahan, apa itu, dosa. Wa kataba dan menulis siapa Allah, wa kataba dan menulis siapa Allah lahu bagi orang biha dengan tapak kaki, dengan ya, tapi telapak kaki tadi hasanatan satu kebaikan atau biha dengan telapak kaki yang lain hasanatan satu kebaikan. Rawahu At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Ubaidin, dia bercerita bahwa Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar saat itu sangat antusias, bersungguh-sungguh sampai dia berdesakan untuk apa? Untuk bisa mengusap rukun Yaman dan mengusap Hajar Aswad, yang katanya Ubaidin, saya tidak melihat sahabat-sahabat lain yang mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sangat mempersungguh sekali untuk bisa mengusap dua pojok rukun Yaman dan Hajar Aswad, yang menurut Ubaidin sahabat-sahabat Nabi yang lain itu kayaknya enggak gitu loh. Sehingga saya bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Aba Abdurrahman, engkau sangat mempersungguh sampai berdesakan untuk bisa mengusap Hajar Aswad dan rukun Yaman, sedangkan saya tidak melihat sahabat-sahabat lain melakukan seperti itu. Maka kemudian Ibnu Umar menjawab, saya mengerjakan seperti ini karena saya mendengar dari Nabi bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yaman itu menjadi penghapus kesalahan-kesalahan. Kenapa saya bersungguh, saya berusaha untuk bisa mengusap Hajar Aswad dan rukun Yaman? Karena kalau bisa mengusap rukun Yaman dan Hajar Aswad itu menjadi penghapus dosa. Ya, tentunya mungkin zaman dulu ya situasinya beda. Kalau sekarang setiap tawaf mengusap Hajar Aswad, rukun Yaman ya berat. Namun kalau bisa ya luar biasa. Kalau bisa tidak masalah. Namun umpama tidak bisa, kadang-kadang zaman sekarang itu untuk tawaf bisa mengusap rukun Yaman, Hajar Aswad, wah ya perjuangannya pol-polan itu. Namun umpama bisa ya bagus. Namun umpama tidak ya ini kan amalan sunnah, fadliyah. Kemudian
Saya juga mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, maka nilai pahalanya orang yang tawaf di Baitullah seperti orang yang memerdekakan budak. Seperti orang yang memerdekakan budak. Bahkan saya juga mendengar hadis dari Nabi, barang siapa yang tawaf tadi keliling Ka'bah 7 kali putaran, diawali Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, ditutup dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, maka setiap langkah yang dia lakukan saat tawaf itu, ketika dia meletakkan telapak kakinya, kalau telapak kaki yang kanan diletakkan berarti yang kiri diangkat atau sebaliknya, maka setiap telapak kaki yang diletakkan kemudian mengangkat yang lain, itu menghapus dosa. Allah menghapus dosa dan Allah mengangkat, menulis satu kebaikan. Jadi kalau meletakkan, yang kanan diletakkan menghapus dosa, yang kiri diangkat ditulis kebaikan, yang kiri diletakkan menghapus dosa, yang kanan diangkat ditulis kebaikan, gitu terus. Sehingga orang tua itu berapa kali langkah itu, berarti berapa kali dosa yang diampun dan berapa kali kebaikan yang ditulis. Ini keutamanya orang yang tawaf di Baitullah. Tentunya tawaf yang dimaksud dia adalah tawaf, khususnya tawaf sunnah, tawaf sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali tambahan untuk hadis manasikil haji yang bisa kami sampaikan, kita jelas senak mendengarkan pesan dari PDU. PDU memang just plong. Masih foto, wajib